Jadi berdirinya pondok pesantren itu di sini tahun 2002. 2002. Ya, semangat dari ayah saya ingin mempunyai pondok anak-anaknya. Ya, alhamdulillah dari situ tahun 2002 ada 6 orang, terus itu pulang, ada santri baru kalau nggak salah dari Jonggol. Namanya Kang Jalal. Sekarang alhamdulillah punya pondok pesantren namanya Darul Amal. Ada 80 santri ya. Itu santri pertama Al-I'tisam diantaranya Kang Jalal itu. Kita mulai dari sana sampai 2010 atau 2011 sebenarnya kurang signifikan dalam jumlah santri. Paling berkisar 25 orang atau 30 orang. Nah, bahkan awal-awalnya tidak pakai speaker. Kenapa? Karena mertua saya itu anti speaker. Jadi alhamdulillah saya nikah ke keluarga gentur. Alhamdulillah. Keluarga gentur yang mengharamkan speaker. Dan saya takdim kepada mertua, jadi tidak pakai speaker. Tapi karena berkembangnya kurang, jadi stagnan. Kadang ada santri 5 orang yang pulang 10 orang. Jadi sampai 2011 itu Al-I'tisam kurang begitu dikenal, bahkan mungkin mau bangkrut. Nah, mulai 2011 ya banyak saya, adik saya, Pak Haji Badrudin, suaminya Teh Ise yang mengurus Al-I'tisam Syahadah Musyawarah. Bagaimana caranya supaya pesantren Al-I'tisam ini ya, lebih berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, pada malam hari ini kami bersama tim media Ansur Kabupaten Cianjur berada di Pondok Pesantren Al-I'tisam. Dan di samping saya, beliau adalah pimpinan Pondok Pesantren Al-I'tisam sekaligus pengurus di Akwan Nahdlatul Ulama Kabupaten Cianjur. Kakak ketua PCNU. Ya, mungkin kami akan sedikit mewawancarai tentang bagaimana sejarah berdirinya Pondok Pesantren Al-I'tisam. Mohon izin Kiai untuk bisa menjelaskan tentang sejarah berdirinya Pondok Al-I'tisam ini. Monggo Kiai. Ya, terima kasih atas waktunya. Terkait sejarah berdirinya Pondok Pesantren Al-I'tisam, orang yang paling berjasa berdirinya Al-I'tisam itu adalah orang tua kami, ayah kami, Abah Haji Badri. Abah Haji Badri. Beliau adalah dulunya seorang pengusaha beras, pengusaha rempah-rempah cengkeh. Tapi dulunya juga beliau adalah santri. Santri di antara mondoknya di Gentur pernah, di Cipadang, di Banglan juga pernah sebentar mungkin. Nah, cuma karena santri itu kan belum tentu jadi kiai, ya beliau jadi pengusaha. Nah, ketika itu beliau punya cita-cita anaknya jangan jadi pengusaha. Begitu. Ya, jadi ingin anaknya punya ilmu, maka dipondokan. Saya itu tahun 89 berangkat ke Lirboyo sendiri, itu tahun 89. Terus sekitar tahun 91 atau 92 nyusul adik-adik saya, menyusul Kang Deden yang sekarang menjadi ketua PCNU, dan Teh Ise Aisyah yang sekarang mengurus Pondok Pesantren Al-I'tisam Syahadah yang suaminya Rois Suriah Kabupaten Cianjur. Alhamdulillah. Nah, jadi kami dipondokan di Lirboyo hanya sekitar mungkin 10 tahun atau 11 tahun. Setelah dari Lirboyo, kalau saya pribadi pindah ke Warudoyong dan pernah di Abah Ubay Karawang, juga pernah di Cisantri Abuya Bustomi Banten. Terus adik saya Kang Deden setelah Lirboyo ke Anidom, termasuk lumayan lama, pernah jadi supirnya Abuya. Karena alhamdulillah ya, saya dan adik saya itu masih ada keterkaitan saudara dengan Abuya itu. Setelah Anidom ke Abuya Dimyati Banten. Pernah juga di Darul Furqon di Kudus. Dan lain-lain. Nah, sekitar tahun 2002 pesantren ini didirikan sekitar tahun 2002 berarti ya? Ya. Sebelum 2002 ya, sebenarnya sudah ada di sini pengajian orang-orang kampung yang mengurusnya. Ada tetangga namanya Mang Asep. Mang Asep itu orang tuanya Jaki yang sekarang ketua Musgab. Musgab Cianjur ya. Nah, itu. Jaki ya.
Ya, alhamdulillah sekitar tahun 2002 saya kembali dari Warudoyong. Ya. Betul. Waktu itu ada santri teman-teman saya yang ikut, ya, sekitar 6 orang atau 8 orang. Yang 8 orang itu santri pertama mungkin yang datang ke Al-I'tisom. Nah, Dari Warudoyong tadi Pak. dari Warudoyong ikut saya mukim, ya. Ternyata ada teman sekitar 8 atau 10. Yang ke-8 orang itu alhamdulillah jadi kiai semua, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, cikal bakal Al-I'tisom itu dari santri Warudoyong dan mungkin lainnya sekitar tahun 2002. Jadi berdirinya pondok pesantren itu di sini tahun 2002. 2002. Ya, semangat dari ayah saya ingin mempunyai pondok anak-anaknya. Ya, alhamdulillah dari situ tahun 2002 ada 6 orang, terus itu pulang ada santri baru kalau nggak salah dari Jonggol. Namanya Kang Jalal. Sekarang alhamdulillah punya pondok pesantren namanya Darul Amal. Ada 80 santri ya. Itu santri pertama Al-I'tisom diantaranya Kang Jalal itu. Kita mulai dari sana sampai 2010 atau 2011 sebenarnya kurang signifikan dalam jumlah santri. Paling berkisar 25 orang atau 30 orang. Nah, bahkan awal-awalnya tidak pakai speaker. Kenapa? Karena mertua saya itu anti speaker. Jadi alhamdulillah saya nikah ke keluarga gentur. Alhamdulillah. Keluarga gentur yang mengharamkan speaker. Dan saya takdim kepada mertua jadi tidak pakai speaker. Tapi karena berkembangnya kurang, jadi stagnan. Kadang ada santri 5 orang yang pulang 10 orang. Jadi sampai 2011 itu Al-I'tisom kurang begitu dikenal, bahkan mungkin mau bangkrut. Nah, mulai 2011 ya banyak saya, adik saya, Pak Haji Badrudin, suaminya Teh Ise yang mengurus Al-I'tisom Sadah Musyawarah. Bagaimana caranya supaya pesantren Al-I'tisom ini ya, lebih berkembang. Ya, alhamdulillah 2011 itu diadakan pengajian kilatan Fathul Mu'in oleh Kang Deden. Yang sekarang itu kalau nggak salah ke 13 atau 14 2011. Mungkin ke 14. Nah, awalnya waktu itu membludak pesertanya 200 orang. Bahkan kalau nggak salah waktu itu orang tua menggratiskan, tidak ada bayaran, makan gratis. Kelebihan Fathul Mu'in itu kan selama 30 hari ya. 30 hari, 1 bulan berarti ya? Ya, 1 bulan. Itu kelebihannya beliau memaknai Jawa, menjelaskan, terus ada tanya jawab interaktif. Yang mulai darinya, alhamdulillah, mulai dari sana dikenal pondok pesantren Al-I'tisom sampai hari ini. Kalau nggak salah santri putranya ada sekitar 150. Santri putrinya sekitar 100, terus ada unit pondok pesantren tematik itu sekitar 200 orang. Alhamdulillah gitu. Itu sekitar 400 lebih ya? Sekitar 400 lebih kalau dengan unit ya, 450 orang. Oh iya, sama unit tematik ya? Iya. Jadi sekemulit sejarah Al-I'tisom itu semangat orang tua saya, sampai-sampai orang tua itu diantara mauidhah beliau, keturunan bapak harus mondok di Lirboyo dulu. Makanya keluarga Lirboyo itu tahu ya, rata-rata Al-I'tisom itu minimal dasarnya di Lirboyo. Kiai Lirboyo tahu. Ya, dari santri-santri Lirboyo pun yang sekitar alhamdulillah 300. Waktu saya pertama ke Lirboyo cuma 1 orang, sama Kang Hasan Cipadang 2 orang. Ya mungkin sebelumnya ada generasi sebelumnya tapi patrah, jadi putus dulu. Nah, setelah generasi saya ya, ada Kang Deden, ada Ang Hejo itu yang sekarang jadi wakil sekretaris. Dan alhamdulillah Lirboyo hari ini sudah 300 orang dan udah banyak yang punya pesantren-pesantren, di antara Kang Gias itu kan alumni Lirboyo. Begitu ya. Mungkin dari awal tadi pembicaraan itu kan tahun 2002 itu lahir Pondok Pesantren Al-I'tisom. Berarti sebelumnya itu hanya pengajian bersama orang-orang yang ada orang-orang di sekitar kampung. Dari Pasir Angin sekitar ada 15 orang, dari Padakati ya sekitar 30 orang lah. Yang mengajarnya Mang Asep tadi sama Pak Haji Badrudin, adik ipar saya yang juga guru saya beliau. Yang di Lirboyo mustahik saya kan. Pak Haji Badrudin, alhamdulillah. Cuma beliau belum punya keberanian, ayah saya juga belum punya keberanian. Jadi adanya pesantren setelah saya mukim.
Oh. Mukim. Kang Deden menyusul kira-kira 2 tahun atau 3 tahun. Oh, mohon maaf tadi dari awal saya tidak memperkenalkan beliau. Beliau adalah Kiai Khairi Ramadhani adalah, dan juga beliau adalah kakak dari Kiai Deden Usman Ridwan yang sekarang menjabat sebagai Ketua PCNU Kabupaten Cianjur. Gitu ya. Mungkin dari awal tadi sudah cukup jelas ya untuk pertanyaan terkait sejarah. Tapi ada beberapa pertanyaan yang mungkin akan kami pertanyakan lagi. Mungkin Kiai masih ada waktu. Beberapa menit lagi bisa ya? Mau berapa jam silakan. Pondok Pesantren Al-I'tisam itu kan selain juga terkenal dengan kajian kitab kuning, kemudian Basul Masail, juga terkenal dengan pustaka Al-I'tisam atau ada tokoh kitab. Iya. Mungkin bisa dijelaskan juga itu bagaimana kiprah tokoh kitab Al-I'tisam ini di Cianjur. Ya, alhamdulillah sampai hari ini kalau Kang Gias buka dalam Google tokoh kitab dan buku Aswaja terlengkap di Cianjur. Iya. Biasanya yang muncul adalah pustaka I'tisam. Pustaka I'tisam ya. Di pustaka I'tisam itu kalau nggak salah berdiri resminya itu tahun sekitar 2004. Tahun 2004. Berarti sekitar 2 tahun setelah I'tisam berdiri berarti. Nah, berkah dari pustaka I'tisam, waktu saya muda dulu saya biasa keliling ke kiai-kiai NU. Jadi sebelum Kang Deden dikenal di kalangan NU Cianjur, saya sebenarnya sudah sangat mengenal kiai-kiai sepuh di Cianjur. Di antaranya Mama Koko pernah pesan telepon ke saya, entah tahu dari mana, banyak kitab, terutama buku Basul Masail. Pak Agus Lani itu pelanggan berat saya itu. Sekretaris PCNU, Pak Atik Jarkasi. Waktu itu Kang Deden bahkan belum dikenal. Meminta saya supaya saya jadi ketua lembaga Basul Masail. Tapi saya rekomendasikan ke Kang Deden. Jadi dikenalnya Kang Deden di NU Cianjur itu mulai dari beliau jadi ketua lembaga Basul Masail. Oh begitu. Terus tokoh kitab pustaka I'tisam itu asalnya merupakan tokoh yang sangat kecilnya, tapi alhamdulillah sesuai dengan perkembangan dan semangatnya orang-orang santri yang mengurus tokoh tersebutnya semakin link-linknya semakin menyebar. Yeah. Jadi ada tokoh pustaka I'tisam 1, ada tokoh pustaka I'tisam 2 di Bunikasi. Pernah ada tokoh ketiga, cuma karena gempa jadi kembali lagi kedua gitu. Oh begitu ya. Nah, terus alhamdulillah tokoh-tokoh tersebut menyediakan berbagai kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah dan buku-buku Aswaja. Oh begitu ya. Terutama terbitan dari Lirboyo, Sidogiri, atau pesan-pesan besar yang lain, atau bahkan sekarang banyak karya-karya ulama-ulama Sunda yang berbahasa Sunda. Oh, terutama buku-buku Basul Masail ada alhamdulillah. Buku NU-an juga ada buku ya? Buku NU-an ada. Biasanya kalau mahasiswa ISNU butuh buku-buku tentang ke-NU-an atau dosennya yang dari Cipanas, biasanya ada juga pustaka I'tisam, alhamdulillah. Jadi memang termasuk awal-awal saya itu kan pernah jadi sekretaris LTN yang ketuanya Pak Haji Ending Bahrudin. Waktu itu biasanya acara-acara LTN diisi oleh jualan buku-buku dan kitab NU. Ya, alhamdulillah sampai hari ini toko pustaka I'tisam masih berdiri, bahkan alhamdulillah semakin menyebar. Cuma sekarang kalau dulu offline, kalau sekarang online. Rata-rata yang online-nya mutakhorijin atau alumni Al-I'tisam atau pengurus pondok pesantren I'tisam. Oh iya. Ya di sini kan pengajar tidak digaji, tapi saya biarkan mereka usaha sendiri supaya jadi bekal ketika pulang ke rumah, alhamdulillah. Nah, Al-I'tisam sendiri kan jadi pendirinya itu ayah saya, Abah Haji Badri. Nah, terus yang pengasuh Al-I'tisam hari ini 3 orang, saya, nama Khairi Ramadhani, terus adik saya, adik ipar Pak Haji Badudin yang sekarang wakil Rois Suriah PCNU. Beliau adalah dari Jogja, masih keluarga Pondok Pesantren Melangi Timur. Oh iya. Nah, pusat Islam Aswaja di Yogyakarta. Paling kecil Kang Deden. Tapi dalam keberanian memang beliau yang paling utama. Jadi orang yang paling berjasa Al-I'tisam dikenal di mana-mana, bahkan ke Lirboyo. Ya. Kalau saya bertemu dengan siapa teman-teman sekelas tidak menyebut saya Al-I'tisam, yang menyebut alhamdulillah di teman-teman itu karena Kang Deden maju online yang memang diikuti oleh puluhan ribu, kadang 200.000.
Oh iya. Beliau yang membuat Al-Itisom semakin menyebar. Alhamdulillah. Jadi memang Pondok Pesantren Al-Itisom ini selain eh, bisa mengkaji kitab kuning, kita juga bisa membeli atau mencari kitab-kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita bisa juga membeli di Al-Itisom. Kemudian juga di Itisom ini ada beberapa ilmu-ilmu yang bisa kita kaji, tidak hanya melalui offline, tapi kita juga bisa melalui kajian di online. Mungkin bisa diikuti di Facebook mungkin ya, Bisa dan juga di Instagram. Ya. Dan mungkin alhamdulillah dari awal sampai akhir sudah sangat lengkap, mulai dari sejarah, kemudian berdirinya Pustaka Al-Itisom, kemudian silsilah keluarga juga tadi ada Ya, silsilah guru ya udah. silsilah guru juga. Silsilah guru itu yang paling utama dari yang diwajibkan betul-betul adalah Pondok Pesantren Lirboyo yang sanadnya jelas ya ke Mbah Yai Abdul Karim dan Mbah Khalil Bangkala. Terus ke Barudoyong yang sanadnya ke Gentur. Betul. Terus Anizom yang sanadnya juga ke atasnya ke Ciberem, Gentur juga. Terus ke Abuya Dimyati ya, sama Abuya Bustomi. Jadi waktu itu dua tokoh Banten yang paling terkenal ngurus pesantren, ada dua pesantren itu. Oh iya. Alhamdulillah. Ya, saya bersama semua tim media Ansor Kabupaten Cianjur sangat berterima kasih sekali kepada Kiai sudah meluangkan waktunya di sela-sela waktu yang sangat sempit. Kami diizinkan untuk mewawancari Kiai. Saya bersama tim media sangat berterima kasih sekali Kiai. Sama-sama. Ya, mungkin untuk santri-santri di luar sana yang ingin mondok di Pondok Pesantren Al-Itisom bisa datang ke Kampung Coblong ya, RT. Di Al-Itisom itu Pondok Pesantren Salaf. Pondok Pesantren Salaf. Tapi sekarang sedang diusahakan muadalah seperti Lirboyo. Sekarang itu ya. Ya sementara mungkin masih salaf murni, ya, betul. Salaf murni. Tapi meskipun salaf murni ada klasikal ya, seperti Lirboyo. Betul. Ada musyawarah, ada basul masail. Biasanya kalau ada acara-acara basul masail di Cianjur, kelas Jawa Barat atau nasional, bahkan Al-Itisom biasanya mendapatkan undangan. Oh, begitu. Karena memang betul-betulnya ala Lirboyo dalam basul masailnya. Jadi di luar juga banyak prestasi yang diraih oleh pondok pesantren Al-Itisom ini ya. Jadi jangan dihiraukan lagi, jangan diragukan lagi jika pondok pesantren Al-Itisom ini santri akan menjadi atau banyak ilmu yang didapatkan, entah itu ilmu agama ataupun ilmu perbisnisan juga mungkin bisa ya Kiai. Ya. Pak Kiai, mungkin di Pondok Pesantren Al-Itisom ini kalau tidak salah bukan hanya di sini tempatnya. Oh iya. Itu mungkin bisa dijelaskan ada berapa atau di mana saja tempatnya? Jadi awalnya Pondok Pesantren Al-Itisom itu yang pusat memang ini. Di pusat ini. Terus wasiat dari ayah saya, usahakan Pondok Pesantren ini sampai kapanpun salafi. Salaf. Ya, makanya pendidikan di sini hanya kitab-kitab. Betul. Tapi sistemnya bukan hanya sistem sorogan atau napi bandongannya. Tapi sistem klasikal sebagai ada kelas 1 sanawiyah, 2 sanawiyah, 3 sanawiyah, 1 aliyah, 2 aliyah, 3 aliyah. Ya, meskipun klasikal seperti itu tetap salafi. Sekarang sedang diusahakan oleh Ustadz Kakak ingin ada muadalah tanpa merubah sistem sebagaimana Lirboyo awalnya. Terus yang kedua karena asalnya pondok pesantren laki-laki saja. Terus ada permintaan ingin pesantren putri. Alhamdulillah tadi di depan Pustaka Al-Itisom juga sekarang alhamdulillah berdiri sekitar 2 tahun atau 3 tahun mungkinnya. Pondok Pesantren Al-Itisom Risadah. Putri, pondok putri Al-Itisom Risadah yang sistemnya ya sama seperti ini. Tapi terpisah pengurusnya. Pimpinan juga pimpinan itu ya saya juga kalau yang itu utamanya kan Pak Haji Badrudin sama Teh Hajah Aisyah sama itu Teh Ajeng menantunya Ajengan Deni Adu Dampit. Itu ya alhamdulillah. Nah itu alhamdulillah sudah ada sekitar 100 orang. Alhamdulillah. Sekarang pun yang ngaji Fathul Muin yang kilatan, yang dari putri juga ada 50 orang lah. Alhamdulillah. Luar biasa. Terus setelah Pondok Putri, Kang Deden itu membuat Al-Itisom 2. Namanya Al-Itisom tematik. Khusus usia SD. Nanti lebih jelasnya bisa ditanyakan beliau. Kalau itu pemiliknya Kang Deden.
Oh begitu. Terus ada juga calon Al-Itisam 3 itu di Mama Soheh. Oh di Memasohi, Nah, Bekasi. di Mama Soheh tadi. Di Mama Soheh itu ada orang tua punya tanah di sana, membangun madrasah. Yang sekarang ibu-ibu madrasahnya sekitar 500 orang ada. Ya, keluarga Mama Soheh dan saya yang mengurusnya. Kalau tematik itu Kang Deden, kalau madrasah Mama Soheh saya. Oh gitu. Ada masjidnya, terus ada toko kitabnya juga itu. Toko kitab usaha itu 2. Depannya makom Mama Soheh. Itu juga termasuk calon pondok pesantren yang Al-Quran mungkin ke depannya. Cuma sekarang sedang mempersiapkan SDM santri-santrinya yang sekarang mondok di Lirboyo. Ya, alhamdulillah sekarang yang di Lirboyo anak saya ada 3, anak Kang Deden ada 2. Keluarga Al-Itisam yang mondok di Lirboyo sekarang ada 16 orang. Ada 16 orang, luar biasa. Di sini alhamdulillah. Jadi SDM-nya nanti tidak akan kekurangan ya untuk Dewan Pengajar. Alhamdulillah. Karena apa? Karena Dauh Buskapabi kalau ingin pesantren kuat, tidak hanya kuat ilmu saja, tapi generasi-generasi kita harus lebih kuat, lebih hebat, lebih mumpuni dalam segala hal. Karena tantangan ke depan, ya, tantangan ke depan lebih berat lagi. Dan alhamdulillah saya mendapatkan spirit dan doa dari beliau ketika beliau ke Lirboyo, kalau nggak salah sudah 3 kali. Dauh beliau, bisa enggak Pondok Pesantren Al-Itisam menjadi salah satu sentral kitab kuning di Pasundan? Ya, jawab saya sama adik saya, doakan baik. Saya doakan, insya Allah masa-masa yang akan datang, Al-Itisam menjadi salah satu sentral kitab kuning. Ya, saya percaya pada doa dari guru besar kami. Begitu ya, Masya Allah. Jadi memang kunci dari kesuksesan atau kemajuan dari Pondok Pesantren Al-Itisam ini selain dari doa dari guru, kemudian juga doa dari orang tua. Ya. Juga ada satu lagi yang paling itu, harus bersatu. Harus bersatu. Jadi keluarga, saudara jangan sampai terjadi perpecahan. Kalaupun ada jangan sampai pecah keluar gitu. Oh begitu. Makanya saya pernah soal ke Bahya Lirboyo, beliau tahu kalau Kang Deden kan keras, ya, berani dan keras. Beliau tahu saya kakaknya. Dauh beliau, kamu kakaknya Kang Deden, ya. Kunci keberhasilan pesantren itu ada di saudara paling tua. Harus banyak mengalah. Jadi bukan kalah, harus banyak mengalah. Insya Allah barokahnya mengalah, semuanya maju dan berkembang. Mata wasiat ayah saya sebelum wafatnya, titip Pondok Pesantren Al-Itisam harus terus berkembang. Padahal cita-cita ayah saya itu tidak muluk-muluk, ingin punya santri 50 orang. Tapi alhamdulillah sekarang sudah melebihi ya keinginannya. Apalagi dengan yang pasaran sekarang ada sekitar 150. Ya berarti ada 600 orang. 600 orang berarti di Pondok Pesantren Al-Itisam ini. Gitu. Ya, jadi untuk motivasi tadi yang terakhir itu kita harus bersatu. Apapun situasinya tetap keluarga kita harus bersatu. Yang terakhir Kiai mungkin pesan-pesan untuk santri-santri di luar sana, motivasi bagi mereka. Silakan Kiai. Ya, di antara pesan saya meskipun zaman sekarang zaman milenial, zaman modern, tapi jangan malu menjadi santri. Oh, gitu. Ya, jangan malu menjadi santri, semangat terus. Karena menjadi santri itu ibadah yang sangat spesial. Ya. Jadi hadirnya santri di pesantren itu menggugurkan dosanya masyarakat yang tidak mondok. Iya, ya. Terus yang kedua, santri itu, pondok pesantren itu adalah benteng terakhir Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau tidak ada pondok pesantren, maka yang ada adalah mereka-mereka ustadz-ustadz instan, ya, ustadz Wahabi yang merasa pandai dalam ilmu, ya, padahal tong kosong nyaring bunyi. Nyaring bunyinya. Ya. Ya, saya ingat Mbah Yai, ya, di Lirboyo, mondok itu jangan sebentar, harus lama. Ada kan ustadz yang jangan lama-lama bid'ah kata siapa? ada mutalim, ada alim wal mutalim. Yeah. Mondok itu tidak cukup sebentar, harus beberapa tahun. Saya ingat Mbah Yai Idris, ya, pengasuh Lirboyo, mondok minimal 10 tahun, tidak jadi kiai, jadi pengusaha sukses. Insya Allah dua-duanya, yang jelas tidak akan kosong dari salah satunya. Minimal 10 tahun. Nah, diantaranya itu. Jadi sekali lagi saya mengharapkan, ya, jangan malu memondokkan anak-anak ke pesantren. Oh, begitu ya. Karena pesantren itu adalah di samping
mengajarkan ilmu juga mengajarkan adab. Ada Ada keterangan al-adab fokol ilmi. Akhlak itu di atas ilmu. ilmu. Buat apa punya ilmu tapi tidak berakhlak? Akhirnya korupsi, rupa-rupa. Di pesantren yang dididik itu adalah akhlak. Bagaimana orang supaya berakhlak baik. Betul. Di antaranya. Luar biasa. Jadi pesan terakhir itu al-adab fokol ilmi. Berarti jangan malu untuk dipesantrenkan, karena di pesantren itu diajarkan ilmu dan juga diajarkan adab. Karena al-adab fokol ilmi, adab adalah di atas ilmu. Mungkin dari awal sampai akhir kami sangat berterima kasih sekali kepada Kiai Sama-sama. atas waktunya. Mohon maaf kami sudah mengganggu. Izin pamit Kiai, mungkin kami akan langsung ke Mohon maaf atas kekurangan. Wah, sangat luar biasa sekali. Mungkin dicukupkan sekian dari kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.